Mas itu. Di-unmute Pak Tri, di-unmute Pak Tri. Di-unmute dulu Pak Tri. Tersolusikan. Jajaran Tata Bapak Ibu sekalian yang sudah di telah semua keadaan sehat walafiat. Ini kalau saya lihat di layar ini semuanya dalam keadaan mudah-mudahan semua memang dalam keadaan. Bapak sekalian, ini tadi maaf memang awalnya tuh rencana mau pagi begitu, tapi kalau pagi kegiatan begitu, dan kemarin ternyata ada acara mendadak. Jadi hari ini tadi ada yang diselenggarakan dari Kemenak Sleman. Bukan Kemenak Sleman ya. Provinsi di Manpas Sleman, yaitu tentang Man plus keterampilan. MA kemarin sudah di launching seluruh Indonesia, beberapa sekolah, ada 300 lebih sekolah begitu yang sudah di SK-kan menjadi sekolah plus keterampilan. Salah satunya adalah Manfaat Sleman. Kemudian sini kayaknya ada Man 5, kemudian Bantul itu Man Sapa kalau nggak salah. Nah, tadi pembicaranya itu dari Kediri. Dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian jam 1 sekarang ini di Mansabta. Kalau nggak salah itu ya. Karena di Bantul begitu. Bapak sekalian, untuk kali ini kita mau belajar tentang SWE, yaitu bagian dari Microsoft. Ini sebenarnya kalau mau langsung praktek ya masing-masing harus punya akun. Tapi karena mungkin ini oleh Pak Yazid belum dibuatkan akun, nanti kita hanya melihat dulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Yazid. Nah, besok mungkin lain kali bisa dilanjutkan untuk bisa praktek gitu. Atau mungkin nanti dari lihat saja sudah jelas ya bisa langsung praktek sendiri. Kemudian untuk info yang kedua, kan depan yaitu Rabu tanggal 2 ya. Itu ada latihan hari ini dari Universitas Mercubuana. Pak Sopo kemarin dia lupa namanya. Itu kita mau latihan tentang penilaian. Oh, Pak Irfan. Ya. Nah, tentang analisis karakteristik soal pilihan ganda dengan menggunakan RAS model. Itu rencana pekan depan. Nanti kita minta tolong Pak Yazid untuk teknisnya gitu ya. Pakai tim juga. Kemudian untuk tahun ini mungkin kalau bisa nanti kita paling tidak ada 12 kali ya
paling tidak. Syukur lebih begitu. Nanti biar bisa dibuatkan sertifikat. Karena itu bagian dari syarat kenaikan pangkat gitu ya. Saya ikut PKP gitu. Mungkin itu aja untuk awalan dari saya. Nanti kalau ada beberapa info tambahan nanti setelah selesai saja. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mas Yazid untuk pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Tes. Ini saya tuh nggak yakin suaranya cempreng-cempreng itu cetok jelas banget Pak. Kurang spesifik. Ya, tak cedakne wae iki elek anu teh. Cek 1. Gimana? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kepada Bapak Triyono selaku Ketua MKMP Madrasah Aliyah DIY yang kami hormati, kepada dan jajaran pengurusnya, dan pada Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkesempatan untuk bertemu muka tapi di dalam jaringan ya, dan di dalam mobil juga. Ya, jadi ini alhamdulillah kita diberikan satu teknologi yang sebenarnya ini mungkin barangkali ke depan ini tidak hanya solusi darurat tapi mungkin jadi alternatif juga barangkali seperti itu. Ya, ini yaitu kita salah satunya menggunakan Microsoft Teams, dan ini nanti bisa Bapak Ibu juga menggunakan. Ini kami ini menggunakan akun dari madrasah kami yang sudah kita istilahnya di deploy. Nah, Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini tadi malam di WA sama Pak Tri suruh menyampaikan SWE itu salah satu fitur atau menu di Microsoft Office. Bukan SWE ora jamu ya. Tapi ini adalah salah satu menu atau fitur di Microsoft yang digunakan untuk kalau boleh kita bandingkan itu adalah seperti di Google Sites, yang di Google, kalau boleh kita bandingkan seperti itu. Jadi mungkin kami tampilkan saja contohnya itu ya, contoh yang SWE itu seperti apa, mungkin kami tampilkan dulu biar ada gambaran. Ya, ini misalkan ini ada matematika peminatan. Ini saya sudah masuk, nanti teknisnya kita coba kita lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi Microsoft SWE itu seperti ini, SWAY. Saya sebenarnya juga, ini isinya baru sedikit ini. Ya, atau contoh yang lain kita lihat. Nih, nah ini ada contoh yang lain. Bapak Ibu bisa dilihat. Mana ini yang atasnya sudah. Nah ini yang bikin guru SD mungkin ini ya, operasi hitung bilangan bulat kemudian seperti ini. Ini seperti betul-betul kalau sudah ada yang pernah membuat di Google Site itu juga seperti ini. Jadi kita membuat website tapi hanya cukup ditempel, tarik, tempel, cuma gitu aja. Ini salah satu. Kemudian ada mungkin contoh yang berbeda lagi. Nah ini adalah SWE, tapi ini isinya masih sedikit ya. Ya, itu. Nah, yang pertama
Yang pertama sekali, bagaimana kita membuat SWE seperti itu kita harus punya akun di Microsoft Office atau Office 365 atau ada yang mengatakan Microsoft 365, Office 365 begitu. Ya. Jadi ini adalah akun dari Microsoft yang Microsoft sebenarnya sudah lama kita kenal di offline-nya, yaitu ada Office, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint dan seterusnya. Nah di sini itu kita bekerja Office 365 itu di online-nya. Nah, dan salah satunya itu adalah SWE. Nah, kalau boleh kita nanti silahkan Bapak Ibu bisa atau nanti dikoordinir sama MGMP. Nanti sebenarnya ini apa ya? Ini kan seperti di Google G Suite. G Suite itu berbayar, tetapi kalau untuk pendidikan itu gratis. Nah ini juga sama, Microsoft ini sebenarnya juga berbayar, tapi untuk pendidikan itu juga diberikan secara gratis dengan cara istilahnya deploy atau kita daftarkan yaitu website kita ke Microsoft seperti itu, sehingga kita akan diberikan fasilitas yang seperti itu. Nah nanti silahkan mungkin gimana ya untuk bisa menggunakan ini. Sebenarnya yang secara gratis itu masih ada, secara gratis tanpa harus menggunakan itu dulu. Tetapi agak ribet karena yang Microsoft beda dengan yang Google. Kalau Microsoft itu lebih private. Kalau Google kan semua orang sudah sangat familiar. Yang pertama, yang kedua memang seperti diberikan secara global. Microsoft Teams ini kan tidak bisa semua orang bisa membuat. Tetapi saya bisa membuat karena sudah deploy dan bisa mengundang atau membuka siapapun, tapi hanya sebagai tamu. Nah, sebagai tamu ini tidak bisa seluruhnya menu-menu bisa dilakukan sebenarnya. Itu sekadar pengantar saja. Nanti untuk teknis ke sana mungkin kalau ada yang tertarik dan seterusnya bisa kita bareng-bareng seperti itu. Nah, kalau nanti ada yang pengen akun dan seterusnya nanti bisa, tetapi mohon maaf nanti embel-embelnya belakangnya itu ada nama madrasahnya gitu. Sehingga nanti ya gimana gitu. Seperti punya Pak Pak Tri, Man 4 Sleman ya. Man 4 Sleman juga sudah mulai, tapi kelihatannya belum full, deploy-nya belum full. Tapi banyak dari Bapak Ibu ini juga sudah punya akun Microsoft. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membuat SWE. Nah, kita coba aja. Yang pertama untuk membuat SWE itu adalah kita masuk di office.com. Ya. Oh, ini sudah masuk nih ya. Ini kebetulan saya sudah masuk di akun. Sebelumnya mestinya kita bisa sebelum masuk seperti ini harus memasukkan username dan password. Atau saya keluar dulu aja ini ya. Saya keluar dulu. Nah, ini jadi promosi tapi ini. Ya, nah seperti ini. Kita masuk office.com, nanti akan masuk jendela seperti ini. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya ya. Oke, ini masukkan sandi atau passwordnya, kemudian kita masuk. Nah ini ya. Nah ketika sudah masuk seperti ini, maka ini akan tampil menu atau fitur-fitur Microsoft yang banyak sekali. Ini yang utama adalah ada Outlook. Outlook itu adalah emailnya Microsoft. Ada OneDrive, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, OneNote, SharePoint, dan ada Teams yang kita gunakan ini. Kemudian ada SWE. Nah, kemudian ada Form, ada Stream, ada Calendar, dan masih ada aplikasi yang lain. Nah, admin ini karena ini untuk
saya sebagai admin di madrasahnya sehingga ini muncul seperti itu. Tapi sebagai user nanti tidak. Kalau ini itu soalnya itu kalau ada jadwal saya atau dititipkan jam pertama. Mohon maaf, ini sambil host juga di unmute, di mute dulu semua. Ya. Nah, kita coba yang sway itu kita tinggal klik aja di sway. Nah. Oke. Nah, pertama sekali akan muncul seperti ini dan ini sudah ada bentar ya, Bapak. Maaf dulu ya. Halo. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini ada traffic. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi, aduh, ini masih ada yang, bentar ya. Ya, begitu masuk username dan password, nanti akan kita diberikan seperti ini. Ini ada template-template yang sudah bisa kita gunakan. Nah, ini ada blog, ada proyek. DIY itu bukan daerah istimewa Yogyakarta ya. Ada bentuk buletin, ada portofolio, dan ada template yang lain ini. Masih ada template yang lain. Kita tinggal gunakan, kemudian tinggal ganti tulisan-tulisannya. Nah, ini yang sudah dibuat atau dibagikan itu ada di sini. Nah, bagaimana kalau kita membuat dari awal, itu kita ada sway kosong baru ini. Kita klik ini. Yang sudah punya akun Microsoft mungkin bisa buka juga. Silakan. Nah, lalu di sini, nah ini kita bentuknya seperti ini. Memang agak aneh ini. Saya juga dulu mengenal juga ini kayak apa ini. Nah, ini misalnya kita akan kasih judul sway-nya apa ya ini ya. Misalkan induksi matematika. Nanti terus terang ini tergantung dari kreasi masing-masing nanti. Ini judul awalnya ya. Ini kemudian kita kasih ini ada latar belakang di sebelah kiri ini. Nah, ini kita kalau biar menarik kan kita kasih apa namanya, kasih gambar latar belakang dan seterusnya. Dan gambar itu bisa kita lihat atau kita cari di sebelah kanannya. Begitu kita klik ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih ini akan dipilih dari mana. Ada gambar kalau di apa search engine-nya Microsoft itu Bing ini ya, Bing. Misalkan kita ketik aja induksi matematika. Nanti ini untuk kita kasih gambar induksi. Ya. Nah, tapi munculnya kayak gini ya. Matematika ya apa? Gambar-gambarnya ya gambar-gambar matematik. Ya, atau kita yang penting kita ambil salah satu saja. Ini untuk memberikan background di sini. Nanti kita coba kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, ini bisa kita taruh di sini, tik gitu, atau bisa kita klik ini kemudian tambahkan sama saja. Nah, ini salah satu pertama kali kita memberikan judul nih. Nah, ini bisa kita ada menu-menu, dia ada penekanan, ada aksen, ada tautan dan seterusnya. Nanti bisa lebih banyak dieksplorasi sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian dari gambar ini ada nanti fokusnya itu mau ada fokus yang
seluruh gambar itu kelihatan penuh, atau nanti di titik fokusnya dipilih yang seperti ini dan seterusnya. Nah, ini jadi ini hanya apa namanya seperti apa ya, hanya tarik tempel gitu aja. Coba kita sudah membuat judul ini, kita coba kita lihat tuh bagaimana ini. Ini kalau kita jalankan atau kita tampilannya kayak apa, kita putar bahwa di kanan bawah atas ini kita putar. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini baru judulnya. Ya, ini baru judul. Kemudian kita lanjut, misalkan ini kalau kita mau lanjut kita klik edit. Ya. Nah, lalu berikutnya apa? Kita tambahkan ini, sisipkan konten. Nah, di sini ada macam-macam, ada disarankan judul 1, ada teks, ada gambar, ada tumpukan, ada unggah. Di teks ini juga ada judul, ada teks, media, ada gambar, video dan seterusnya. Ini tidak mungkin untuk bisa kita berikan satu-satu, tapi hanya global, hanya dasar-dasar saja nanti kita berikan. Misal kita akan beri judul induksi matematika ini, misalkan ini ya. Nah ini, misalkan pertama apa ya induksi matematika ini? Pendahuluan. Sama, ini misalnya ini subjudulnya itu, ini kita kasih latar belakangnya apa, kita pilih misalkan ya asal saja nih ya Bapak Ibu. Ini bisa kita cari yang lain di sini. Nah ini kita tarik atau kita klik, kemudian kita tambahkan sama saja. Oh salah, maaf. Ini diklik dulu tadi ya, kemudian ini diklik sini, kemudian tambahkan. Ya, oke. Nah ini pendahuluan. Kemudian, nah ini kita lihat juga nih, nanti tampilnya kayak apa. Nah ini. Oke, kita lanjutkan, kita edit. Nah mungkin di sini akan kita berikan apa? Kita berikan uraiannya pendahuluan. Ini kita kasih teks. Plus, ini kita kasih teks. Nah ini misalkan ini kita cari di Wikipedia itu ya, induksi matematika. Ya. Nah, misalkan ini kita untuk pembukaannya kita kasih ini, mungkin kita kopikan dari sini aja nih. Ya, ini ya contoh aja nih ya. Kita masuk di sesuai ini, kemudian di ini, tempel saja. Oke. Nah, dan seterusnya sebenarnya cuma gini aja ini. Yang paling dasar itu cuma gini aja. Nanti ada kalau kita mungkin kita yang anak-anak SD butuh gambar-gambar dan seterusnya lah, ini yang mungkin akan tepat menarik itu ada kita kasih gambar-gambar yang bisa muncul secara otomatis animasinya. Nah, nih kalau seperti ini kita matematika menurut saya loh ini ya, menurut saya kalau untuk matematik itu kurang pas gitu. Ya, kita coba kita lihat. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ke matematik. Kalau matematik menurut saya kurang pas menurut saya ini. Nah, berikutnya ini formatnya sebenarnya Bapak Ibu. Ini ada penekanan, ada aksen, ada poin. Nah, ini formatnya kalau kita bekerja di Office itu ini formatnya. Ini ada angka, ada tautan. Nah, ini. Nah, kemudian saya kira untuk teks bisa kita tambahkan seperti itu. Lalu kita bisa nambahkan yang lain, ya itu kita tambahkan gitu aja ya. Kemudian ini ya tadi ada teks, gambar, nah ini media. Ini bisa video, bisa bentuk-bentuk apa? Animasinya dan seterusnya.
kita misalkan ini subjudul, judul 2 nih ya. Nah, ya cuma gini-gini aja nih. Jadi ada satu-satu, ini contoh misalnya. Nah, ini ada, misalkan ini kita tebalkan dan miring misalkan. Nah, lalu kalau kita misalkan ada YouTube, nah, karena Bapak Ibu guru sekarang udah jadi YouTuber semua ini. Itu mau kita tampilkan ya, kita di link di tautan ini. Ya, kita misalkan buka YouTube-nya siapa? Mas, ini Mas, oke. Mas, sampai tuh? Ikna. Nah, misalkan ini kita buka. Nah, ini kita apa namanya? Buka, putar. Misalkan di induksi matematika ada belum ya? Ada enggak? Enggak ngejar induksi matematika. Ini punyanya Mas Ikna nih, luar biasa. Oh ini ada nih ya. Nah, misalkan ini panjang banget ini. Ya, ini mau kita linkkan. Ya, ini kita bagikan, saling link. Ya. Nah, kemudian kita taruh di linknya ini, kita tempelkan, kita namakan ini apa, nama tampilan teksnya. Ya. Ini bisa seperti ini. Kalau kita lihat, kita putar ini ya. Nah, kalau mau link itu tidak hanya link seperti ini, tetapi apa bentuk videonya, maka ini kita gunakan embedded-nya. Kita ambil contoh nih ya. Tambahkan saja. Kemudian kita tambahkan saja nih. Ini nanti pengaturannya silakan Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri ya. Kemudian ini sematkan ini. Nanti masuk disematkan, tapi dalam YouTube-nya ini kita juga akan pilih bagikan. Kemudian ini, nah nih kita pilih yang disematkan ini. Nah, kemudian kita copy ini. Oke. Kita copy, kemudian kita pergi ke sini, kita sematkan sini. Nah, kemudian ini tempelkan semat di sini. Nah, oke. Nah, kita coba kita putar ya. Nah, seperti ini. Jadi ini link-link seperti ini akan kelihatan videonya seperti itu. Saya kira untuk dasar SWE seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk membuat membuat website, tetapi kita cukup hanya tarik, tempel gitu. Demikian mungkin ini singkat, jadi tidak. Saya kira untuk berikutnya tergantung dari eksplorasi Bapak Ibu semua dan kreasinya untuk masalah layout. Nah ini nanti ada di sini untuk kita atur bagaimana tampilannya. Nah ini ada bentuk default seperti ini, ada ini geser kanan kiri, ada dibuka seperti buku. Kemudian ini ada animasinya juga. Nah ini kemudian nanti akan berputar otomatis
setiap berapa detik itu nggak usah harus di scroll atau di itu. Kemudian apalagi ini. Nah ini animasinya dan seterusnya. Nah saya kira demikian. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri. Nah, kemudian tinggal kita yang paling akhir kalau sudah jadi, sudah ada isinya, kita bisa bagikan pada orang lain, yaitu dengan cara bagikan. Dan jangan lupa di sini dipilih yang biar bisa dibuka oleh siapapun, ini pilih siapapun memiliki tautan. Nah, ini kemudian ini kita copy linknya, baru kita berikan pada apa di WA atau di mana gitu ya. Oke, saya kira demikian mungkin sebagai pengantar dan nanti bisa diskusikan begitu. Demikian Pak Tri, singkat seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk video bagaimana? Gimana Pak? Video. Saya untuk putus-putus ya Pak? Putus-putus Pak. Video. Untuk nyimpan video bisa enggak? Oh bisa. Nah ini jadi nanti memang ini memang harus punya akun di Microsoft. Jadi semuanya itu nanti akan tersimpan di OneDrive. OneDrive itu Google Drive-nya di Microsoft itu. Itu bisa langsung videonya bisa di sana di copy. Tapi kalau kita harus ngupload video kan lebih lama, lebih susah untuk harus ngupload itu. Nah itu, dan itu video itu nanti akan kesimpan yang namanya di stream. Nah itu di salah satu menu Microsoft, fitur Microsoft itu adalah di stream. Jadi video ini nanti akan kesimpan di stream. Seperti ini pertemuan ini itu saya rekam dan nanti akan tersimpan di videonya itu di stream di sini. Mana stream ya? Nah, ini aplikasi. Nah, stream itu YouTube-nya Microsoft kalau saya mengatakan seperti itu. Ini adalah tapi belum secara publik, yang bisa buka hanya yang punya akun, baik akun yang satu organisasi itu, hanya satu organisasi itu, atau hanya private yang punya akun itu. Ini agak lama dikit ini. Itu video, bisa saja tadi di upload videonya di sana. Tapi alangkah lebih baiknya memang diupload dulu kalau mau ngupload sama-sama nguploadnya itu diupload di YouTube aja. Karena nah ini karena sama-sama nguploadnya ya mending ini. Karena kalau di stream ini belum publik Pak. Jadi yang bisa nonton itu hanya yang punya akun. Ini memang bisa kita set juga sih. Ini yang dulu ini Pak. Ini yang MKMP dulu ini saya rekam dan ini munculnya di sini. Jadi yang bisa lihat hanya yang punya akun. Oke, demikian Pak Tri. Kalau video, kalau kecepatannya bagaimana? Kecepatan misalnya dibanding YouTube itu putus-putus enggak? Oh gitu. Ini memang masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan YouTube, itu putus-putus Pak. Kalau kita buka stream ini ya kalau kita buka stream itu banyak putusnya dan sangat berbeda sekali. Kalau YouTube itu kan bufferingnya kecil atau bufferingnya sedikit, jadi walaupun koneksi putus tapi sudah melampaui itu, tinggal muter saja di offline-nya. Tapi kalau di stream itu begitu macet ya mandek gitu. Dan itu jadi kalau dari sisi mungkin servernya itu memang jauh berbeda. Itu Pak.
Mungkin kalau dibanding dengan yang Google tadi, Google Site ya, itu Nah, apa ya. kelebihannya? Di Microsoft itu apa kelebihannya? Kelebihannya kelihatannya lebih Pak, lebih apa ya? Lebih animatif gitulah. Itu kan tinggal tinggal pilih nanti misalnya kita Template-nya mau ya. mau yang desain atau animasinya kayak apa, tinggal pilih nanti. Bahkan bisa diacak itu nanti di bagian settingan tadi, di setting yang tadi itu sangat mudah. Jadi tinggal kita pilih aja, tinggal klik, oh yang kayak gini, klik, oh yang kayak gini bentuknya, cuma gitu aja. Jadi kalau Google Site kan nggak ada yang itu menu itu. Saya kira menurut saya yang berbeda di situ. Monggo yang lain. Ya, berarti yang paling penting pertama itu masing-masing sekolah itu punya akun. Ya, Atau kemarin saya minta Pak Yezid malah buatkan khusus untuk MKNT. Sehingga gitu bisa sebagai fasilitas untuk kita bersama. Ya, bisa tahu Pak Yezid? bisa. Bisa sebenarnya, tapi nanti untuk dokumen non komersialnya bisa nunjukkan Pak itu nanti, karena mesti diminta untuk menunjukkan bahwa kita itu organisasi yang non komersial atau nirlaba gitu. Ya, nanti coba aja kita buatkan. Mudah-mudahan diterima gitu. Oh ya. Nanti kalau SK-nya mungkin adalah bisa lampiran juga. Oh ya. Kelihatannya lebih mudah kok Pak daripada G Suite. Untuk organisasi itu lebih mudah, mungkin karena semacam mau menyaingi juga. Ini dari Mbak Isni tanya ini, SWE itu bisa dilihat secara siswa secara offline atau tidak? Ya tentunya tidak Bu Isni ini, karena ini semuanya yang online ini. Jadi kalau saya membandingkan itu, ini apa ya, versi online-nya Microsoft. Kalau Microsoft itu kan offline-nya sudah lama kita kenal, yaitu ada Word, Excel, PowerPoint, ada OneNote, ada apa namanya, Access. Itu sudah lama kita kenal, tapi kita mengenal yang bajakannya. Yang aslinya belum pernah lihat. Oh pernah ding? Oh belum. Kalau Office belum ya. Nah, itu versi Belum. offline-nya sudah lama kita kenal, mungkin dari Microsoft Office berapa Pak Tri? Awal itu Pak Tri. Apa ya? 31 Windows ya. Ya Windows Windows punyanya Microsoft 31. juga sih. Nah, itu Office yang sangat awal kita udah tahu, tapi online-nya itu ya saya belum tahu persis kapan mulainya, tapi yang jelas baru ini kita kenal ternyata ada online-nya. Jadi sama persis Bu, Bapak Ibu nanti yang kalau kita punya akun ada Excel, ada PowerPoint, ada Word, itu nanti sama persis di offline-nya sama. Bedanya kalau offline itu harganya mahal, tapi kok online itu lebih murah dikit. Nah, tapi juga dikit juga kalau berbayar. Tapi kita kalau daftarkan menggunakan madrasah atau sekolah, kita diberikan gratis, yaitu lisensinya lisensi A1 kalau boleh kita, kalau di apa namanya, di pendidikan. Demikian Bapak Ibu. Ya, berarti kalau di Google itu kan tidak ada offline-nya, ya kan semua online. Ya. Kalau Microsoft itu offline-nya ya dari dulu udah ada, sekarang malah yang versi online-nya. Ya. Untuk yang Office 365 yang kita pakai sekarang ya apa namanya, seperti Word, Excel itu bisa kita pakai, kemudian juga bisa kita simpan di OneDrive. Ya. Saya sudah mencoba itu, tapi ya yang bacakan tadi ya. Saya ini yang saya gunakan itu Word-nya yang 365. Nah, dari situ ya pusing beri saja untuk apa namanya, aktivasinya. Awalnya sebenarnya karena membelikan gitu ya laptop, situ sudah ada Office 2019 gitu. Ya, itu. Kalau itu biasanya bawaannya udah asli Microsoft.
Office yang 2019. Kecuali yang 365 itu biasanya belum diaktifasi, artinya harus beli begitu, sewa lah ya. Jadi kalau yang versi paket seperti Office 2019 itu kan beli paket sekitar ya 1,5 juta lah gitu lah. Tapi kalau yang 365 kan sewa per bulan 88.000. Ya kalau untungnya kalau awalnya itu HP kita kan biasanya pakai itu WPS gitu ya, yang di situ ada disertakan iklan, kadang-kadang mengganggu. Kalau kita pakai 365 itu bisa PDF juga bisa kita baca. Kemudian juga kita baca artinya persis apa yang kita ketik di apa namanya versi offline-nya gitu ya, 365. Dan PowerPoint juga bisa dijalankan di HP. Ini ada pertanyaan di chat, Pak. Apa? Bisakah SWE di-explore ya maksudnya, menjadi video? Kalau bisa bagaimana caranya? Sepengetahuan saya belum ada ya, belum bisa. Tapi mungkin nggak tahu nih. Jadi memang tampilan itu sudah seperti video kalau di apa namanya, di SWE itu. Tapi itu ada pertanyaan kalau diekspor jadi video bisa enggak? Kelihatannya saya belum menemukan gitu. Jadi nanti monggo juga karena juga belum familiar juga saya dengan SWE dan apa namanya, kalau kita berkecimpung dengan website itu kontennya harus ngisi-ngisi terus, itu yang memang perlu diupdate. Kita membuatnya sih gampang, tapi nanti ngisinya itu yang itu. Jadi saya belum menemukan ya kalau di SWE diekspor menjadi video ya, belum menemukan. Itu dari Mbak Bu Sri Sapang. Monggo ya, Ben. Oh ya, nah, kalau dieksplorasi yang Microsoft ini menurut saya memang luar biasa powerful menurut saya loh ya. Ini yang Microsoft 365 ini. Dari mulai Teams, kemudian ada ini tim ini daftar hadirnya itu bisa tinggal download ini. Jadi masuk jam berapa, keluar jam berapa, atau masuk lagi jam itu sudah ada. Tinggal download saja. Jadi nggak perlu ada form sebenarnya, tapi ya bentuknya hanya apa Excel itu, namanya siapa, keluar masuk jam berapa, keluar jam berapa, cuma itu aja. Belum rapi. Salah satunya itu. Monggo Pak Tri. Mungkin ada yang di rumah atau di sekolah punya printer yang WiFi atau yang pakai LAN. Itu kita bisa print langsung dari HP. Jadi kalau di rumah saya tuh ada printer pakai WiFi. Misalnya ada tugas anak saya gitu ya, ada PR begitu, bentuknya mungkin PDF atau Word, kita buka pakai Microsoft, atau sebenarnya tidak harus pakai Microsoft sih, itu bisa langsung di print gitu. Kalau pakai sesuai itu hasilnya persis kepikiran aslinya awal ngetik begitu. Jadi tambahan saja. Ya. Kemudian tadi apalagi selain Teams, apalagi tadi ya? Ada itu untuk ya tim sendiri itu sangat ya. Coba saya tampilkan lagi coba. Ya, mulai mungkin penggunaan tim itu juga perlu. Oke. Ya, ini hanya sementara baru lihat aja nih ya. Kecuali yang sudah punya akun kemarin yang mungkin ikut TOT atau ikut jadi peserta TOT
peserta Microsoft Office mungkin silahkan mungkin bisa ketik chat siapa gitu, saya gitu mungkin. Itu sambil tak tunjukkan yang apa? Yang Microsoft Team. Nah, itu kan kemarin direkam mungkin bisa di-link-kan. Ya. Oh, tapi itu harus punya akun yang bisa ngakses ya. Iya, aduh saya salah sih saya. Iya, share semua aja ya. Share screen semua. Yang mana ini tim. Oh, window. Ini aja. Oke. Nah, ini yang Microsoft Team ini kan kita baru pakai yang untuk untuk apa namanya? Untuk meeting. Nah, ini sebenarnya kan seperti di Google Classroom, persis gitu. Nih, saya punya tim ini misalkan. Nah, ini malah justru ini jauh lebih apa ya? Menarik karena ada yang namanya class notebook seperti ini. Jadi bisa ngorek-orek, bisa koreksi satu persatu, bisa kita kasih pesan dan seterusnya. Ini yang sangat berbeda. Tapi kalau secara umum saya kira sama. Ini kelas notebook ini. Jadi kelas notebook itu catatan apa? Buku, catatan kelas. Itu. Kita bisa ngorek-orek apa pekerjaannya anak, ya mana juga gak lupa nih nyarinya. Tapi ya itu tadi, ini cukup berat juga kalau kita gunakan, cukup berat juga. Tapi masih lambat kan? Ya. Nah ini ya, ini bisa kita orek-orek. Nah ini. Jadi ini misalnya ini pekerjaan, ini di sini itu ada pekerjaan siswa itu bisa kita, dan seterusnya. Itu salah satu kelebihannya kalau di Google Classroom kan nggak ini hanya bisa kita komentari, tapi hanya dengan kotak-kotak gitu ya. Nah, tapi prinsipnya sama. Ini ada, misalnya saya ngambil satu kelas tertentu nih ya. Nah ini, kemudian di sini ada post, ada file, ada kelas notebook, ada assignment. Nah ini yang paling utama kan di sini ada tugas kita. Tapi ini udah dikerjakan, jadi tidak ada tugas yang kita beri. Oh saya di sini, sorry. Ini kelas C ini ya. Misalnya ini kita klik ini, nah ini ada tugas-tugas. Ini sama, prinsipnya sama dengan Google Classroom di sini. Misalnya ini ada tugas, nah tapi lebih apa namanya ya, lebih menarik. Bisa dibuat seperti ini, panduan dan tugas dan seterusnya. Dan kita bisa juga linkkan YouTube di sini. Ini saya kira sama. Kemudian ada nilai juga sama lainnya, ada grade. Ini nilai dari peserta didik kita, tinggal kita download. Ini di Google Classroom juga ada. Misalkan ini ya. Nih. Nah, lebih apa ya namanya? Ini kalau di Microsoft itu sampai kegiatan detail itu terekam, yaitu dinamanya Insight. Nih, tapi ya bukannya agak berat seperti ini nih. Ini 20 mega dipakai sendiri ya kong ini. Ini agak lama nih. Ini betul-betul kita bisa melihat yang aktif berapa, yang sampai tugas yang dikerjakan sampai mana itu bisa kita lihat, tapi agak lama ini ya. Lama ini ngupload apa? Prosesnya agak lama. Lama ya. Padahal yang akses menurut saya belum banyak ya. Itu aja lambat ya. Iya itu. Lama ini. Ya ini lama banget ini. Yaitu yang di sini pokoknya ada
analisisnya itu seperti Moodle kalau Pak Tri, Moodle itu kan ada masuk yang ini frekuensinya 1 minggu ini siapa yang masuk dan seterusnya ada di sini di insight ini. Itu yang kalau Google Classroom kan simple enggak ada. Tapi lama ini tapi. Ada. Begitu Pak Tri? Ya. Kalau yang model itu kira-kira masih relevan nggak? Artinya ada apa namanya? Ada Microsoft ini ya, Teams, ada Google. Kalau model itu kan khusus pembelajaran. Menurut Pak Yazid bagaimana ini yang model ini? Kira-kira kelebihannya apa atau mungkin adanya ini mungkin lebih menarik yang lain? Ya. Kalau menurut saya loh ini ya, kalau Moodle itu kita bisa lebih leluasa, custom, tapi kelemahannya juga harus fight, harus lengkruk tenanan oleh garap itu. Kalau ini kan tinggal rumit. klik. Ya, iya memang harus gitu menurut saya loh. Tapi kalau mau dipakai itu kan kita bisa custom, kalau ini kan udah nggak bisa ubah-ubah apa-apa. Menurut saya itu. Bahkan kita bisa kita pasang di domain kita kan bisa. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya. Mungkin dari yang lain, monggo. Yang sudah di depan. Yang sudah punya akun Microsoft mungkin bisa klik di chat, tulis di chat. Yang sudah punya, kita sudah banyak kemarin. Karena kemarin itu ada sekitar 7.000 TOT. Nah 7.000 itu membawai masing-masing kurang lebih 20. Kalau itu misalkan 50% lah katakanlah, itu berarti kan 3.500 kali 20 itu se-Indonesia kemarin tuh gitu. Yang sudah punya nih Bu Sinta. Nah, Bu Sinta sudah. Yang lain coba Bu Isni kita sudah. Itu dibuatkan ya, maksudnya? Ya, dibuatkan. Dari sekolahnya, bukan dari sekolahnya gitu kan? Iya, bukan dari sekolahnya tapi dibuatkan. Dari yang ikut desiminasi kemarin ya? Ya, desiminasi kemarin. Makanya saya punya akun banyak, punyanya sendiri, dari EduTech punya, dari Guru Inovatif, berarti duwe banget ini. Tapi nggak dipakai sekarang, dipakai yang punya sendiri kan. Ya. Atau mungkin ini dari guru itu mendorong sekolahnya untuk membuatkan akun di Microsoft gitu. Jadi biar nanti masing-masing sekolah itu punya. Tapi untuk yang kita nanti kita berharap dari Pak Yazid untuk membuatkan untuk MGMP biar kita bisa pakai bareng-bareng gitu. Karena kalau misalnya kita pakai Zoom itu kan harus bayar. Sewa. Kalau ini kan tidak, bisa kita rekam juga. Kalau pakai Meet itu bisa direkam nggak tuh pakai Meet itu? Bisa sama. Bisa juga. Jadi langsung ke cloud-nya. Jadi kalau Meet itu tapi yang G Suite loh ya. Kalau yang nggak G Suite kelihatannya nggak bisa direkam kelihatannya. Yang Gmail biasa kan bisa Meet, tapi tidak bisa direkam kelihatannya loh. Nah kalau yang G Suite itu langsung masuk ke Google Drive-nya, bisa direkam juga. Oh gitu ya. Untuk kelancaran bagaimana kalau dengan Google? Nah itu Google itu sangat simple. Jadi nggak perlu, ya sama sebenarnya, nggak perlu aplikasi seperti ini juga nggak perlu aplikasi bisa. Tetapi kelemahannya nggak bisa mute all, itu belum ketemu, nggak ada. Mute all belum ada. Terus daftar hadir harus ada plugin, harus ada add-on, dan itu ternyata memberatkan. Terus jadi kalau ini kan sebenarnya ini bisa kita
yang bisa share screen hanya beberapa orang kan bisa ini. Jadi ada panelisnya tertentu bisa. Di Google Class, di Google Meet saya belum menemukan. Jadi ini bisa kita set, tapi ya tentunya yang kita set yang kita undang. Kalau dari luar organisasi harus kita undang. Jadi nanti ya hanya Pak Tri saja yang bisa share screen. Nah, kalau ini saya share screen semua, orang bisa masuk, bahkan belum saya buka sudah bisa masuk ini. Nah, itu bisa disetting seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Zoom itu ya 11-12. Ya makanya kalau kita nanti punya sendiri itu kita mau ketemuan kan lebih mudah begitu. Untuk syaratnya ya bagaimana nanti kita upayakan kan itu kan nggak dicek toh, yang penting kira-kira bisa dipercaya saja kan. Yang apa namanya kemarin itu kan pakai Webex itu yang seluruh Indonesia itu loh. Hari kemarin Selasa itu kayaknya juga saya nggak tahu yang Webex itu ada mute atau tidak, yang tapi ternyata kemarin itu seluruh Indonesia itu juga saut-sautan tidak terkontrol gitu. Jadi atau mungkin belum bisa yang operatornya atau bagaimana ya, yang jelas kemarin yang se-Indonesia saja nggak bagus. Kalau ini bisa Pak, itu nanti pakai namanya live event, jadi hanya bisa chat aja nanti, tidak bisa ngobrol, tapi live event, jadi seperti lihat di YouTube. Ini di Microsoft Teams ada. Kalau di Google Class, Google Meet itu ada juga sekarang fitur baru. Yang pertama itu ada live streamnya. Jadi, tapi ternyata live streamnya itu hanya yang satu organisasi. Seperti kemarin yang di Sleman itu yang sama UGM itu, sama matematika UGM itu live stream. Tak coba live streamnya, ternyata nggak bisa dilihat oleh orang di luar organisasinya. Tapi kalau ini saya belum nyoba ini. Untuk live stream itu bisa 1000. Itu nanti bisa apa enggak saya belum nyoba. Live event namanya di Microsoft itu live event. Itu bisa. Ini Bu Nur Hidayati mau izin, monggo. Oke, monggo Pak Tri. Bagaimana yang lain, ini ada pertanyaan enggak? Sampai 14.30 ya. Pak. Apa? Ya itu boleh dibilang tabrakan pora ya, sama e-learning kan juga selalu dikembangkan toh Pak. Nah e-learning nah ya e-learning juga sudah bisa video conference, tapi tidak tahu tuh, saya kemarin baru daftarkan belum di approve. itu sekarang sudah bisa video conference kan pakai Jitsi ya itu ya. Nah itu kan juga sebenarnya ada kepentingan juga, tapi seandainya Bapak Ibu yang penting tahu atau sama adminnya, sama admin operator website sebenarnya nggak masalah, diaktifkan aja, nggak bayar, nggak, yang penting mau saja. Kemarin di MTS 8 yang dekat saya ini kemarin juga gitu, tapi kelihatan belum juga, baru websitenya baru. Jadi belum kemarin minta saya untuk pandu gitu. Apa tidak ada salahnya lah punya akun ini. Kalau yang e-learning saya sebenarnya sudah tak install tapi belum tak pakai. Dan kemarin katanya ada untuk video ya, Meet ya. Nah, tapi ya info yang tadi itu materi-materi yang nanti dari Kemenak akan di-share di situ. Jadi misalnya mapel apa, itu kita tinggal pakai. Rencananya sih seperti itu ke depan. Nah itu untuk biar kita mau memakai kan, sampai sekarang ini hanya 1-2, padahal itu sudah dibuatkan komplit sebenarnya.
Ya. Namanya juga dengan plus administrasinya. Kalau yang lain kan nggak ada. Ada mungkin hanya ini saja yang apa namanya, tim ini mungkin yang ada. Kalau itu ada administrasinya, katanya sih saya belum pakai. Tapi udah dari dulu tak install itu. Dan udah tak install di hosting. Tapi masalahnya dia itu pakai PHP 5.6. Padahal kalau kita itu secara umum website itu kan pakainya PHP 7, PHP 7.2 begitu. Nah, nanti kalau dia pakai PHP 5.6 ya nggak bisa. Jadi sekolah harus menyiapkan atau nyewa 2 hosting. Karena beda bahasa tadi versinya. Nah, itu yang saya belum nyewa lagi. Karena lebih boros toh. Harusnya 1 cukup, nih jadi harus 2. Itu diberikan hosting gratis itu dari Kemenak? Kalau yang sana ya. Iya. Oh, saya belum menganu itu. Masalah itu prioritas yang swasta. Saya sudah tanya. Loh, ini ada yang share screen. Monggo mau belajar share screen. Yang e-learning yang dibuatkan Kemenak itu yang swasta, yang betul-betul istilahnya nggak punya sarana. Kalau negeri ini tidak diperbolehkan. Iya. Dianggap mampu sendiri begitu. Iya. Dan swasta pun ya tetap tidak semuanya harus dilihat juga. Oke ya. Yang share screen lagi kan semua orang bisa share screen. Yang ini? Nah, ya, tak set seperti itu. Foto bareng ya Mas Kip? Ya ini. Cuma ya itu tadi saya belum tahu apa namanya. Gesernya kalau di tim itu saya gesernya nggak tahu. Ini 1 halaman bisa berapa banyak ini? Yang terbaru itu bisa 49, 7 kali 7. Tapi saya juga belum tahu ngupdate-nya gimana itu. Saya baru bisa ini berapa nih 9. Oh iya. 9. Tapi mungkin kalau kameranya dinyalakan semua bisa mungkin bisa langsung keluar. Saya enggak tahu. Tapi gesernya beda dengan zoom. Zoom kan ada tombolnya. Kalau ini saya belum tahu. Coba Bapak Ibu di apa? Videonya dinyalakan semua coba. Oh, tetap 9 nih. Bisa lebih ya. Atau belum tahu, saya tuh nyari-nyari belum ketemu. Kalau di informasinya sih bisa sampai 49 7 kali 7. Tapi ini baru sampai 9. Oh, berarti ya bisa, cuma belum ketemu saja ya. Bisa. Nah, untuk yang pekan depan jangan lupa hari Rabu juga, siang juga ya. Kita untuk Oh iya, ini juga Pak Tri. Mana? Ini, jadi link ini itu bisa dipakai terus saja, bisa. Jadi tidak harus buat link baru. Jadi ini misalnya besok mau dipakai itu bisa langsung aja. Kan sepertinya sinkron harus Kang Senan itu. Yang penting kencanan saja nanti langsung bisa ini. Tanpa harus kita buat link baru seperti di Zoom itu. Baru ada traffic. Gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu mau menggunakan ini pun, yuk bareng-bareng di Microsteam ini bisa digunakan. Berarti dibalik lah. Balik sih berarti. Udah 14.25. Mana piano Rama? Gunur saya harus kontur Bu. Maksudnya kan ada yang dapat kayak IPS MA plus keterampilan. Yang IPS kan ternyata nggak kena. Oh gitu toh.
Oh, Bu Sinta itu temennya Bu Iya. Siwi berarti ya? Oke. Oke. Nggih, Pak. Oh, Kenani headsetnya Ika headsetnya keren ya. Purun lagi kalau pilih ini sing chat ini. JBL ya. Dan gue mengutil-util. Kalau jajare Pak Mulyantara nih mau jajar Pak. PS IPA. Iya. Oke. Pak Mulyantara beda ruangan. Oh, beda ruangan toh. Oh, Pasaran ini. yang kene jajar yang kene. Ruang simpatika. Ya sama. Ini tetap IPA mon. Ini apa? Sulis. Awalnya dipilih gue apa? PS tetap IPA nggak? Jabat deh. Enggak nyampe. Sepuluh. Trainernya siapa Bu Sinta dulu? Pripun, Pak? Trainernya siapa dulu? Pak Budi Priyono. Oh, enggak. Yang guru inovasi itu. Iya. Nah. Monggo Pak Tri kalau udah cukup. Ya. Coba di mute dulu biar yang bicara saya cek itu bisa toh? Iya. Udah. Udah, silakan. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pelatihan tentang Microsoft Suite yang dilakukan oleh Pak Yazid. Mudah-mudahan dapat diterima dan dapat dipraktekkan. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Mas Yazid. Kemudian saya ingatkan lagi untuk pekan depan kita akan latihan dari Universitas Mercu Buana. Untuk itu kita harapkan bisa ikut semua. Nanti penilaian tentang pilihan ganda dengan apa kemarin tadi saya belum apa lah namanya aplikasi itu. Ini bisa kita gunakan yang nanti khususnya untuk yang mau lebih lanjut penelitian, walaupun itu juga bisa untuk kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo yang mau masih untuk ngobrol-ngobrol atau jagongan dipersilakan. Ya, Mas Yazid. Oke, ini kan tidak harus ditutup, yang mau kan bisa langsung bisa di situ kan? Ya, ini bisa dilanjut, bahkan bisa Kang Senan sendiri-sendiri. Oh iya, jadi misalnya Mas tidak harus Mas Yazid ikut gitu ya, mengaktifkan Ya. nggak harus ya? Ya, ini saya set untuk seperti itu. Oh iya ya, bagus. Berarti ini bisa dipakai setiap saat, gitu kan? Bisa. Ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang mau ngobrol di MGMP ini, mungkin satu sekolah mungkin juga bisa. Atau mungkin dari sekolah lain, ini bisa kita manfaatkan. Ya, mengeluarkan kansenan sendiri, bisa dipakai untuk ngobrol bersama. Gitu kan Mas Yazid? Ini Pak Mul kok belum ada suaranya. Monggo dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Pak Yazid, mic-nya dihidupkan semua. Ya. Monggo Bapak Ibu, ini unmute all-nya enggak ada nih. Unmute all-nya enggak ada. Hanya mute all. Otomatis nih. Oh, gitu. Jadi itu unmute, terus yang lain sendiri-sendiri begitu.
Ya, sendiri. Nah, ini kelemahannya juga. Kalau di Zoom bisa yang berbayar. Iya. Ini saya juga melihat. Oh iya. Jadi kalau Pak Yasid yang sering pakai apa Pak? Dari Microsoft ini yang sering pakai apa? Yang sering dipakai. Yang sering. Yang apa, Pak? Oh, Teams ini. Eh? Yang dipakai. Aduh, Yang putus-putus ya. Pak Yasid pakai. Yang sering. Aplikasi yang sering dipakai. Oh, Aplikasi yang sering dipakai. gitu. Ya Microsoft Team sama Form. Oh, tim form. Form itu apa Form. itu? Ya, Microsoft Form itu tampilannya lebih menarik. Itu toh apa namanya, membuat formulir begitu seperti Iya, di Google. iya. Tapi Iya. harus punya akun juga ya. Iya, kalau itu iya sih semuanya. Kalau yang untuk umum itu hanya ini apa namanya? Meet ini aja kalau kita setting kalau setting memang diperuntukkan untuk semua. Tidak harus punya akun. Hmm. Tapi kalau form harus. Kalau Form harus. Maksudnya pakai email yang lain nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Itu Seperti aja. Google Form gitu ya. Iya. Nah sebenarnya juga Google Form itu kan kalau kita harus upload tuh kan juga harus punya akun juga sebenarnya. Cuma sudah kebanyakan kan punya Google, punya Gmail. Iya. Nah prinsipnya seperti itu. Sama sebenarnya Microsoft Form itu kalau kita upload, kita apa namanya? Kita upload